Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan nikmat hidayah serta waktu luang kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga abadi tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, menatap mentari yang terbit dan terbenam di wilayah Banyumas dan sekitarnya, kita seringkali berjalan tergesa-gesa, mengejar urusan duniawi. Namun, di sela-sela kesibukan tersebut, mari sejenak kita menundukkan hati untuk merenungkan satu karunia yang paling berharga, paling demokratis, namun paling sering kita lalaikan, yaitu nikmat waktu. Waktu adalah modal utama kehidupan manusia. Mengapa disebut demokratis? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jatah waktu yang persis sama kepada setiap manusia, baik kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat jelata, yakni 24 jam dalam sehari atau 1440 menit dalam semalam. Yang membedakan nilai seorang hamba di hadapan Allah bukanlah seberapa banyak waktu yang ia miliki, melainkan bagaimana ia menginvestasikan setiap detik yang berlalu tersebut demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Urgensi waktu ini begitu luar biasa, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali bersumpah di dalam Al-Quran menggunakan dimensi waktu. Kita tentu sangat akrab dengan firman-Nya, wal fajr, demi fajar, wad duha, demi waktu duha, wal lail, demi malam, dan yang paling fenomenal adalah surat Al-Asr dalam kaidah tafsir, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan makhluknya, itu menandakan bahwa hal yang dijadikan sumpah tersebut memuat perkara yang teramat penting dan tidak boleh disepelekan oleh manusia. Mari kita resapi bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan ulasan yang sangat mendalam mengenai surah pendek ini. Beliau menyatakan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujah kepada makhluknya kecuali surah ini saja, niscaya hal itu sudah sangat cukup bagi manusia. Melalui surah ini Allah memberikan peta jalan yang jelas bagi kita sebagai hamba. Cara terbaik untuk mensyukuri nikmat waktu adalah dengan mengisi tangki keimanan, memproduksi amal soleh, serta aktif menjalin silaturahmi dalam dakwah yang penuh kebenaran dan kesabaran. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, meskipun waktu merupakan modal yang sangat mahal, watak dasar manusia cenderung meremehkannya ketika sedang memilikinya. Sifat melalaikan waktu ini telah diprediksi secara sangat akurat oleh baginda Rasulullah SAW ratusan tahun yang lalu. Beliau mengingatkan kita agar tidak terbuai oleh zona nyaman yang menipu, di mana waktu luang menguap begitu saja tanpa arti. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani mahbunun fihima kasirun minan nas, as-sihhatu wal farahu." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya,
yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penggunaan kata maghbun dalam hadis tersebut sejatinya lazim dipakai dalam istilah perdagangan, yang berarti tertipu karena menderita kerugian yang amat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamankan orang yang memiliki waktu luang, tidak menggunakan untuk ketaatan, ibadah, dan produktivitas positif, seperti seorang pedagang amatir yang menjual barang berharga dengan harga yang sangat murah. Sungguh sebuah kerugian mental, sosial, dan spiritual yang nyata. Sebagai insan yang beriman, kita harus menyadari bahwa mensyukuri nikmat waktu berarti siap untuk mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah. Waktu tidak akan berlalu begitu saja menjadi masa lalu yang terkubur. Di mahkamah keadilan akhirat kelak, umur dan masa muda kita akan melalui proses audit yang sangat ketat, sangat detail dan personal. Tidak ada satu detik pun yang luput dari catatan malaikat. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, serta tentang ilmunya apa yang telah ia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Coba kita garis bawahi bersama. Pendengar yang dirahmati Allah, mengapa dalam hadis tersebut masalah waktu ditanyakan dalam 2 lapis pertanyaan, yakni pertanyaan tentang umur secara umum dan pertanyaan tentang masa muda secara khusus? Jawabannya adalah karena pada fase mudalah manusia berada dalam puncak kekuatan fisik, ketajaman berpikir, dan semangat yang membara. Jika fase emas ini disia-siakan untuk kemaksiatan atau hal yang sia-sia, maka pertanggungjawabannya adalah akan jauh lebih berat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada umur kita, menganugerahkan kekuatan bimbingan agar kita mampu mengendalikan waktu dan mengumpulkan kita kelak di surganya dalam keadaan husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.